Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'a'malis salihat wa nahana 'anil munkarati wal ma'siyat. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan merupakan salah satu bulan yang di dalamnya terdapat pendidikan. Ramadan adalah salah satu bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Dan Ramadan di dalamnya adalah salah satu bulan yang penuh dengan ampunan. Oleh sebab itu, ketika kita diakui sebagai hambanya Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sewajibnya lah ketika kita mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan fardu, salah satunya bulan suci Ramadan, laksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan rukun dan syaratnya. Insya Allah kita akan senantiasa dilindungi, kita akan senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, dan dijauhkan dari wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kajian Ramadan fikih saum ini, insya Allah saya akan menghaturkan sebuah hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah kepada Musa alaihissalam. Apa isi dari hadis qudsi tadi? Di antaranya, qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa alaihi salatu wassalam, Inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kay la yadurruhum zulmatani. Faqala Musa, wa man nurani ya Rabb, wa man nuraini ya Rabb. Apa yang kau maksudkan dengan dua cahaya ya Rabb? Maka ketika Allah berfirman kepada Musa alaihi salam, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya agar tidak menjadikan madarat. Zulmatani, dan dua kegelapan. Musa bertanya, wa ma nuraini ya Rabb. Apa yang engkau maksudkan dengan dua cahaya ya Rabb? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, Nurul Quran wa nuru Ramadan. Faqala Musa alaihi salatu wassalam, wa ma zulmatani ya Rabb. Kemudian apa yang engkau maksud dengan dua kegelapan ya Rabb? Kemudian Allah pun menjawab, zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Yang pertama kegelapan di dalam kubur, dan yang kedua kegelapan di yaumal qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis kursi ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya dan dua kegelapan. Apa maksudnya dua cahaya? Dua cahaya itu yang pertama cahaya Ramadan dan yang kedua cahaya Quran. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini? Apakah kita perbanyak tidur? Perbanyak main game?
perbanyak ngabuburit, perbanyak kajian Islam, perbanyak tadarus Al-Quran atau hal-hal yang lainnya. Yang jelas hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perbanyaklah di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan wajib yang bisa menambah pahala kita sehingga pahala kita berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hadis Rasulullah SAW tadi dijelaskan bahwa ketika seorang hamba memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama bersihkan hati kita, kemudian perbanyaklah di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan atau amalan soleh yang bisa menambah amal baik kita di yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis kursi tadi dijelaskan bahwa Allah akan memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad. Salah satunya adalah cahaya Ramadan. Apa yang menjadikan penerang di bulan suci Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadikan penjelasan, yang menjadikan hidayah, yang menjadikan penjelasan kepada umat manusia dan menjadikan pembeda antara hak dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini jelaslah bagi kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan apa yang harus kita lakukan. Apakah tidur penting? Kalau dirasa penting, lakukanlah tidur. Tetapi jangan sekali-kali Ramadan ini dipenuhi dengan kegiatan tidur terus. Bangun subuh, tidur. Setelah sahur, tidur. Setelah sholat duhur, tidur lagi. Setelah sholat asar, tidur lagi. Bangun-bangun ketika akan takjil dan akan berbuka puasa. Apakah puasanya sah? Sah. Tapi secara syar'i, kebanyakan tidur di bulan suci Ramadan itu dihukumi makruh. Maka jangan sekali-kali kita memasuki bulan Ramadan dipenuhi dengan amalan tidur. Apakah tidur termasuk ibadah? Jelas ibadah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dijelaskan bahwa naumi fi Ramadan ibadatun. Tidur di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah di sini bukan berarti setelah sholat subuh tidur, setelah sholat duhur tidur lagi, setelah sholat asar tidur lagi, bangun-bangun ketika akan melakukan takjil dan berbuka puasa. Itu mah tidak terasa bang puasanya. Tapi yang harus dilakukan adalah ketika kita sudah lelah, kita melakukan kajian Islami, kita melakukan tadarus Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, sudah lelah dan capek, ngantuk, boleh tidur. Itu yang dikenal dengan nama kulailah. Kulailah di sini adalah tidur sebentar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan berarti saya melarang untuk banyak tidur. Kalau kebanyakan tidur bisa-bisa mata kita jadi busuk hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang di hadis yang berada dalam hadis kursi tadi yang kedua adalah wa nurul Quran. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu agar Quran memberikan cahaya kepada kita, perbanyaklah tadarus Al-Quran. Ada salah seorang jemaah yang bertanya melalui video call dan menanyakan, saya pusing. Apa yang harus saya lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan? Perbanyak tidur, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga-tiganya dan keempat-empatnya itu bagus semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Yang pertama, ketika datang bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah di bulan suci Ramadan untuk melakukan amal soleh dan amal baik sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan tadarus Al-Quran. Kita targetkan di Ramadan sekarang, apakah kita mengkhatamkan Al-Quran 1 minggu 30 juz, atau 2 minggu 30 juz, atau 1 bulan 30 juz. Saya tidak bisa.
Yang saya bisa hanya berzikir, lakukanlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma setelah berzikir, ada waktu sisa atau lenggang? Tidak. Ketika kita mendapatkan waktu sisa dan lenggang, gunakanlah waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal one day one ayat atau one day one juz. Maka ketika kita punya target, insya Allah segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Ramadan yang keberapa sekarang? Apakah kita sudah target bacaan Al-Qur'an? Atau kita menghafal Al-Qur'an? Kalau Ramadan ini jumlahnya 30 hari, 2 minggu gunakan untuk khotam Al-Quran, dan 2 minggu gunakan untuk menghafal Al-Quran. Rasanya akan terbagi waktu semuanya. Siangnya kita membaca Al-Quran, malamnya kita melakukan qiyamul lail, maka segala bentuk waktu yang berada di bulan suci Ramadan tidak akan terbuang sedikit pun, melainkan dipenuhi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut dengan nurul Quran, nurul Ramadan wa nurul Quran. Maka Ramadan akan memberikan cahaya kepada hati kita, Ramadan akan memberikan cahaya kepada jiwa kita, dan Quran pun akan memberikan cahaya kepada kita kalau selama Ramadan kita membaca Al-Quran, kalau selama Ramadan kita mengkaji Al-Quran, dan kalau selama Ramadan kita menghafal Al-Quran. Bagaimana Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita, bagaimana Ramadan akan memberikan manfaat dan pahala kepada kita kalau selama Ramadan ini kita hanya kerjanya tidur dari pagi sampai malam, dan malam keluyuran, pulang-pulang pagi kita seolah-olah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi gunakan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah tadarus Al-Qur'an, perbanyaklah menghafal Al-Qur'an, perbanyaklah mengkaji huruf demi huruf, karena dalam huruf demi huruf terdapat keberkahan dan pahala yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang bertanya, saya enggak bisa baca Al-Quran. Bagaimana saya membaca Al-Quran? Bagaimana saya mendapatkan pahala kalau saya tidak bisa baca Al-Quran? Rasul menjelaskan, ketika seseorang ingin mendapatkan pahala dari Allah, sedangkan dia tidak bisa dan tidak mampu membaca Al-Quran, lakukanlah apa yang dia mampu. Kalau dia mampunya satu hari hanya satu huruf, alif, ba, ta, sa, lakukanlah. Walaupun hanya Iqra yang dia bisa, bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Karena dari tiap huruf akan mendapatkan kebaikan. Sehingga dalam salah satu hadis dinyatakan, tidaklah seseorang mengucapkan alif lam mim itu dijadikan satu huruf, melainkan alif lam mim dijadikan 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, gunakanlah di Ramadan ini sebagai bulan yang berkah, bulan pengampunan dan bulan pendidikan. Salah satunya dengan menggunakan Ramadan dipenuhi dengan tadarus Al-Quran, kajian Islam dan menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, anak-anakku yang saat ini sedang menyaksikan siaran kajian Ramadan Fikih ini, gunakanlah Ramadan ini sebagai bulan pendidikan untuk mencetak kalian menjadi orang-orang mencapai derajat yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis kursi tersebut Musa melanjutkan, "Wa ma zulmatani ya Rabb." Kemudian apa yang kau maksudkan dengan 2 kegelapan ya Rabb? Kemudian Allah menjelaskan, "Zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah." Kegelapan yang pertama kata Allah, kegelapan di alam kubur. Yang kedua, kegelapan di yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita akan merasakan mati? Jelas. Dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Maka ketika jiwa akan merasakan kematian, sudah bekal apa yang kita bawa dan kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya bekal amal soleh, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kalau kita tidak pernah menggunakan Al-Quran ini sebagai bulan berkah dan ampunan, bagaimana ketika kita meninggal nanti di alam kubur akan mendapatkan cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Zulmatul qabri, kegelapan di alam kubur ini tidak akan
mendapatkan pencerahan, tidak akan mendapatkan cahaya selama hidup kita di dunia tidak pernah membaca Al-Quran, selama hidup kita di dunia tidak pernah melakukan amal soleh. Tetapi sebaiknya perbanyaklah melakukan amal soleh. Insya Allah ketika kita meninggal di alam kubur, kita akan mendapatkan penerangan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Al-Quran akan memberikan cahaya? Karena ketika Al-Quran dibaca akan memberikan syafaat kepada hambanya di yaumul qiyamah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Apalagi orang yang selalu menghafal Al-Quran. Karena di surga nanti akan diberikan sebuah mahkota. Yang mana mahkota tadi akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya ketika diberikan dia merasa kaget. Apa yang menyebabkan dia kaget? Engkau siapa? Tiba-tiba engkau memberikan mahkota kepadaku padahal aku tidak kenal. Apa jawaban orang yang memberikan mahkota? Ibu, bapak, saya adalah anak ibu yang ketika hidup di dunia engkau mendidik aku, engkau menyekolahkan aku ke MTS Al-Inayah, dan engkau pun memberikan pendidikan Islami yang luar biasa sehingga aku menjadi seorang hafidz Quran, sehingga aku menjadikan anak soleh dan solehah. Maka hari ini aku hadiahkan mahkota ini untuk engkau. Maka ibunya nangis dan merasa gembira. Dan anak yang soleh pun bisa menarik ibu bapaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, agar kita tidak mendapatkan kegelapan di alam kubur, gunakanlah Ramadan ini sebagai bulan berkah ampunan. Dan bacalah Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Jangan terlalu banyak melakukan tidur. Kemudian yang kedua, kegelapan yang akan dialami oleh umat Muhammad itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di hari kiamat, jangankan kita melihat cahaya, jangankan ketika melihat bulan dan bintang serta matahari, tangan pun kita tidak bisa dilihat karena selama hidup dunia tidak pernah melakukan amal soleh sedikit pun. Selama hidup dunia maksiat dilakukan, selama hidup di dunia banyak kebohongan yang dia lakukan, selama hidup di dunia dia melakukan kemunafikan dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga bukan mendapatkan pahala, bukan mendapatkan surganya Allah, melainkan laknatullah, disiksa di dalam neraka, khalidina fiha abada, dan selamanya akan disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, kita sama-sama gunakan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Kita gunakan Ramadan ini sebagai bulan keberkahan, dan kita gunakan Ramadan ini sebagai bulan ampunan, dan kita sama-sama orientasikan, kita targetkan di Ramadan ini. Apakah kita sanggup mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan? Kalau tidak sanggup, apakah kita sanggup menghafal 1 surat dalam Al-Quran? Kalau tidak sanggup juga, apakah kita sanggup mengkaji 1 ayat Al-Quran dengan terjemahnya? Kalau tidak bisa, apalah yang kita lakukan? Main HP bisa, makan bisa, tidur melulu. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu waktunya akan terbuang terus dan tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku sekalian, bapak dan ibu yang sekarang sedang menyaksikan siaran kajian Ramadan ini, mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupkan rezekinya, dan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan dijadikan generasi Qur'ani dan hafal Qur'an, sehingga menjadikan syafaat dan penolong di yaumul qiyamah untuk kedua orang tuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari saya pribadi. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.